Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan sedang dalam pembicaraan untuk memperpanjang kontrak Rafael Leao menurut sebuah laporan. Calciomercato.com mengutip kata-kata Massimiliano Allegri yang mengatakan, "Menurut saya, Leao telah melakukannya dengan baik sebagai penyerang tengah. Data menunjukkan bahwa dia membuat lebih sedikit peluang, tetapi dia lebih efektif dan berguna bagi tim. Pada tingkat praktis, dia telah mencetak 8 gol, bermain sedikit dan dalam kondisi kurang prima." Ungkapnya. Saat ini skuad dibagi menjadi para pemain yang berada di dalam daftar jual atau dapat dijual, dan para pemain yang dinilai pantas untuk menjadi bagian dalam proyek masa depan klub. Leao saat ini termasuk ke dalam kategori terakhir. Selain itu dia juga bahagia di Milan, tetapi tawaran besar akan tetap dipertimbangkan. Penyerang Portugal itu beberapa pekan terakhir juga telah menjelaskan betapa terikatnya dirinya dengan seragam rossoneri, dan sekarang manajemen sedang mengevaluasi struktur kontrak baru. Namun sepak bola modern menuntut hal yang berbeda, dan terlebih di Milan tampaknya tidak ada pemain yang benar-benar tidak dapat dijual. Milan berniat memasukkan nama Francesco Camarda ke dalam transfer Moisken menurut sebuah laporan. Calciomercato.com mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa Massimiliano Allegri menginginkan Ken dari Fiorentina. Manajemen Milan telah mengeksplorasi masalah ini dan telah memulai kontak dengan rombongan sang pemain yang dipimpin oleh Alessandro Lucci. Ken memiliki klausul pelepasan sebesar 62 juta euro yang berlaku untuk transfer internasional dari 1 hingga 15 Juli. Tapi Milan akan mencoba untuk menawarkan biaya transfer sebesar 30 hingga 35 juta euro ditambah dengan seorang pemain untuk memperlancar transfer itu. Camarda adalah nama yang kemungkinan akan menjadi tumbal transfer ini karena Fabio Paratici menyukai penyerang muda Diavolo itu. Saat ini dia masih dipinjamkan ke Lecce dan absen akibat cedera bahu. Namun tampaknya Camarda akan kembali dipinjamkan Milan selama 1 musim lagi atau bahkan dilepas secara permanen. Camarda sendiri masih terikat kontrak dengan Milan hingga musim panas 2028. Sejauh ini dia telah mencetak 1 gol dengan total 988 menit bermain di tim utama rossoneri dan Lecce. Kepergiannya secara permanen masih mungkin terjadi dan Matteo Moretto pun ikut mengkonfirmasi hal serupa. Rekor AC Milan pecah saat dipermalukan Parma di kandang sendiri meskipun mendominasi sepanjang pertandingan. Pertama dimulai pada menit ke-11, Milan dipaksa melakukan pergantian pemain setelah Ruben Loftus-Cheek mengalami insiden horor dengan kiper Parma. Ardon Jazari yang masuk pun mampu mengisi peran Ruben dengan baik dan beberapa kali dia melepaskan tembakan. Diavolo terus menekan pertahanan Parma sepanjang laga. Rafael Leao, Christian Pulisic, dan Adrien Rabiot silih berganti mencoba peruntungan dengan melepaskan berbagai tembakan. Tetapi tidak ada satu gol pun tercipta dan skor kacamata bertahan hingga turun minum. Babak kedua dimulai, Marco Landucci melakukan beberapa pergantian pemain untuk menambah daya gedor dengan memasukkan Strahinja Pavlovic dan Niklas Füllkrug. Namun petaka justru datang bagi tim tuan rumah setelah pada menit ke-80, Marino Troilo mampu merobek jala gawang Mike Mignon yang memanfaatkan sepak pojok. Setelah gol tersebut, Milan terus-menerus menekan dengan melepaskan total 23 tembakan dan 5 diantaranya mengarah ke gawang, tetapi skor tidak berubah untuk keunggulan Parma. Dengan hasil ini, rossoneri kian jauh tertinggal dari Inter yang sekarang berjarak 10 poin di tempat pertama. Rafael Leao soroti kontroversi dalam gol kemenangan Parma atas AC Milan dini hari tadi. Rekor tak terkalahkan Milan resmi berakhir tadi malam saat Parma sukses mempermalukan Diavolo di hadapan pendukung mereka sendiri. Namun gol tersebut cukup kontroversial karena beberapa pemain Parma menghalangi Mike Mignon dan Davide Bertesaghi terlihat didorong dari belakang saat duel udara. Setelah melakukan pemeriksaan VAR yang berlangsung beberapa menit, wasit yang sebelumnya menganulir gol justru mengesahkan gol tersebut. Milan jelas tidak senang dengan keputusan ini. Terlebih wasit telah dibantu oleh VAR dan jelas dapat melihat insiden tersebut dengan lebih jelas. Leao menjadi salah satu yang terlihat vokal dalam mengkritik keputusan tersebut dengan mengunggah 2 story di akun Instagram miliknya. Pertama, dia menunjukkan gol Milan yang dianulir saat melawan Sassuolo karena dianggap melakukan pelanggaran yang sebenarnya tidak ada, dan kemudian gol tadi malam. Penyerang Portugal itu percaya bahwa jika insiden melawan Sassuolo adalah pelanggaran, maka insiden tadi malam juga merupakan pelanggaran yang lebih jelas. Jujur aja, Mimin merasa wasit Serie A agak konsisten banget musim ini. Dan ada aja insiden kontroversial yang melibatkan Milan tiap main. Ya, meskipun tadi malam juga salahnya Milan sih karena gak mampu cetak gol.
Matteo Gabbia akui bahwa rekor tak terkalahkan AC Milan yang kandas di tangan Parma terasa menyakitkan. Gabbia diwawancarai oleh Sky setelah peluit tanda berakhirnya pertandingan dan dia menjelaskan tentang pertandingan yang membuat frustasi di San Siro tersebut. Berikut beberapa komentar bek Italia itu disampaikan melalui Milan News. Malam ini tidak dimulai dengan baik dan berakhir dengan kekalahan yang merupakan hal yang paling menyakitkan. Saya dan seluruh tim berharap Ruben dapat kembali pulih karena dia adalah bagian penting. Kami benar-benar sedih, kami muluknya nyarat dan berharap dapat segera melihatnya lagi. Kami kecewa dengan pertandingan. Dengan kekalahan ini, kami perlu memiliki kejelasan untuk tidak membiarkan situasi ini mempengaruhi kami. Wasit berada di lapangan untuk melakukan yang terbaik. Mereka harus membuat keputusan dan situasi tidak selalu mudah. Sulit untuk menjawabnya. Ada pertandingan melawan tim yang tidak terlalu populer seperti Cagliari atau Verona, di mana kami berhasil memegang pertandingan yang hebat. Sayang sekali malam ini kami tidak bisa mencetak gol dan mengamankan 3 poin. Seperti yang selalu saya katakan, kami harus memikirkan diri kami sendiri, terus berkembang dan melakukan yang lebih baik setiap hari. Pada akhir musim, kami akan mengevaluasi apa yang telah kami dan tim lain capai. Ungkapnya. Ruben Loftus-Cheek akan jalani operasi setelah menderita cedera horor dalam bentrokan melawan Parma tadi malam. Ruben segera menjalani operasi setelah dia mengalami patah tulang alveolar yang membentuk dan menopang rongga gigi. Ini merupakan cedera serius yang dapat membuat sang gelandang absen lama dan hal ini mengakhiri harapannya karena harus melewatkan Piala Dunia 2026 bersama timnas Inggris. Insiden itu bermula ketika Eduardo Corvi yang merupakan kiper Parma berniat meninju bola dari umpan silang. Namun selain meninju bola, tangannya juga meninju area wajah Ruben. Insiden tersebut membuat Ruben kehilangan gigi tetapi tidak kehilangan kesadarannya, dan Sky Italia melaporkan bahwa sang gelandang mengalami patah tulang alveolar. Gelandang asal Inggris itu telah mengoleksi 11 caps untuk negaranya dan 27 penampilan untuk Rossoneri sepanjang musim ini di semua kompetisi. Sekarang semua orang berharap operasi Ruben berjalan lancar meskipun dia jelas akan absen karena akan menjalani waktu pemulihan yang sangat panjang pasca operasi. Marco Landucci percaya bahwa ada faktor nasib buruk setelah AC Milan dikalahkan Parma tadi malam. Landucci diwawancarai oleh Sky setelah pertandingan dan dia memberikan pendapatnya tentang malam yang membuat frustasi timnya. Berikut beberapa komentar asisten Massimiliano Allegri itu disampaikan melalui Milan News. Bagaimana menurut kami? Kami tidak senang. Parma memainkan permainan yang hebat. Hari ini bola tidak mau masuk. Kami kecewa karena kami menginginkan 3 poin. Kami memiliki begitu banyak hasil positif, tetapi sekarang kami memulai lagi. Tim kecewa. Kami mencoba menghibur mereka. Kami tidak boleh fokus pada tim lain tetapi pada jalan kami sendiri, lalu mendapatkan poin sebanyak mungkin. Kami harus fokus pada tujuan kami, yaitu kembali ke Liga Champions. Liga Italia sangat sulit, setiap pertandingan memiliki jebakan dan sangat seimbang. Saya pikir itu yang terberat di dunia. Malam ini kami mencoba melakukan yang terbaik dan kami tidak berhasil. Kami akan kembali bertanding pada hari Selasa dan memikirkan pertandingan berikutnya. Ada pertandingan yang tidak berjalan dengan baik. Hari ini Gabbia cedera saat pemanasan, Ruben juga. Ini adalah malam yang sedikit tidak biasa. Ungkapnya. AC Milan berencana menghadiahi Davide Bertesaghi kontrak baru dan menghalau minat dari tim lain menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano berbicara di saluran YouTube miliknya tentang masa depan Davide Bertesaghi dan mengkonfirmasi rencana Milan untuk bek muda mereka itu. Berikut komentar sang jurnalis. Milan tidak diragukan lagi akan segera mengamankan masa depan Davide Bertesaghi, salah satu pemain paling berharga bagi Rossoneri dalam beberapa bulan terakhir. Berkat pekerjaan hebat Massimiliano Allegri, itu adalah pertaruhan yang mempengaruhi tempat Estupinan, tetapi Bertesaghi telah menunjukkan kelas dan perannya sebagai pemain penting dalam hal ini dalam masa depan Milan. Inilah sebabnya mengapa klub telah menjadwalkan pembicaraan mengenai perpanjangan kontraknya. Milan berniat untuk memberikan penghargaan kepada Bertesaghi secara finansial dengan meningkatkan gajinya. Mereka memiliki niat untuk menolak pendekatan konkret dari Premier League. Beberapa kontak telah terjadi, tetapi Milan percaya kepada Bertesaghi. Inilah sebabnya mengapa pembaruan kontrak akan menjadi semakin pasti dan aman. Detail kontrak baru ini perlu diselesaikan dan gajinya akan ditingkatkan. Jadi semua diskusi terkait Premier League itu tetap tidak akan dilanjutkan. Ungkapnya. Liverpool siap jual Joe Gomez dan AC Milan menjadi yang terdepan dalam perburuan sang bek menurut sebuah laporan. Out of Sun melaporkan bahwa Gomez sedang menuju pintu keluar Anfield dan Milan menjadi tim terdepan yang siap untuk menampung sang pemain. Keputusan menjual Gomez tidak lepas dari kontrak sang bek yang hanya menyisakan 1 musim lagi di Liverpool, sehingga mereka berniat segera menjualnya daripada kehilangannya secara gratis. Sumber lain bahkan mengatakan Liverpool ingin membentuk kembali lini belakang mereka dengan profil yang lebih muda. Gomez tidak lagi dipandang sebagai hal yang sangat diperlukan, melainkan aset pasar yang berharga. Dengan kontrak yang akan berakhir pada 2027, musim panas 2026 dipandang sebagai peluang besar terakhir bagi klub untuk mendapatkan uang dari transfernya. Ungkapnya. Di sisi lain, West Ham United dan Brighton dilaporkan juga tertarik kepada Gomez, tetapi The Hammers akan kesulitan mengontraknya jika ternyata mereka terdegradasi ke Championship pada akhir musim nanti. Gaji Gomez sendiri juga tampaknya cukup tinggi, sekitar 4,5 juta pound sterling atau sekitar 5,1 juta euro.